Tapi ketika kita menjadi provokator untuk lebih semangat kepada orang-orang, kita akan mengatakan, ayo teman-teman, hari ini, detik ini juga, kamu itu memiliki impian. Jangan sampai impian itu menjadi mimpi belaka, tapi kamu harus benar-benar mewujudkan hari ini, detik ini juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Dan kali ini seperti yang saya udah sampaikan di channel saya, yaitu Kelas Jago Public Speaking, channel Telegram maksudnya. Di pekan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, dari teman-teman yang sudah masuk ke dalam komentar yang saya berikan dalam t.me Kelas Jago Public Speaking itu, atau membahas request materi apa sih yang teman-teman butuhkan untuk saat ini. Nah, kali ini saya akan bahas berkenaan tentang satu hal yang sudah diminta oleh Hani, yaitu berkenaan tentang kecepatan kita berbicara dan artikulasi. Namun sebelum kita memulainya, teman-teman harus mengerti dulu, sebenarnya kita butuh nggak sih untuk berbicara cepat? Kita butuh nggak sih untuk artikulasi yang lebih jelas? Lebih jelasnya, lebih lengkapnya, tonton video ini sampai dengan selesai. Teman-teman, perlu kamu tahu, ketika kita berbicara cepat, itu bisa negatif, bisa juga positif. Karena sering sekali saya diberikan pertanyaan oleh teman-teman, Kak, gimana sih, bagaimana caranya agar kita bisa berbicara nggak terlalu cepat? Soalnya teman-teman saya itu bingung. Teman-teman saya mengatakan kalau saya itu bicaranya itu terlalu cepat. Jadi untuk memahaminya kurang jelas, untuk memahaminya kurang cepat orang yang mendengarkannya. Ini artinya apa? Dalam konteks ini, kecepatan berbicara itu kurang tepat. Alhasil jadi kurang baik. Tapi ketika kita berbicara memang disengaja untuk mempercepatnya, seperti yang saya lakukan yang sekarang nih, saya kan agak cepat, tapi terkadang saya jeda. Saya cepat, terkadang jeda. Itu adalah hal yang secara sadar saya lakukan. Karena ketika saya melakukan itu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya dengan lebih lengkap, namun waktunya nggak terlalu lama. Itulah kenapa saya sampaikan itu lebih cepat lagi, dan lebih cepat lagi. Tapi ingat, ketika kita berbicara lebih cepat, kita harus memiliki bank data lebih banyak di sini. Kalau kamu tidak memiliki bank data yang ada dalam pikiran kamu, maka kamu berbicara itu akan sulit. Nah, saya barusan nih agak cepat ya speednya ya. Ya, betul ya. Dan juga kalau kita menginginkan bahwa yang kita sampaikan itu lebih cepat lagi di dalam menyampaikannya, kita harus tahu dulu momennya ataupun saat dimana kita harus mempercepat. Contoh sederhana, kalau kita menyemangati seseorang, kan kita nggak yang seperti sekarang nih, oke, semangat kawan-kawan, nggak gitu. Tapi ketika kita menjadi provokator untuk lebih semangat kepada orang-orang, kita akan mengatakan, ayo teman-teman, hari ini, detik ini juga, kamu itu memiliki impian. Jangan sampai impian itu menjadi mimpi belaka, tapi kamu harus benar-benar mewujudkan hari ini, detik ini juga. Penekanan, kemudian percepatan, intonasi, volume, itu harus benar-benar diperhatikan. Walaupun barusan saya agak ditahan ya, soalnya kalau nggak ditahan ntar teriak-teriak. Jadi gitu teman-teman ya, cepat atau tidaknya itu kita harus melihat konteks, itu harus melihat kondisi, momen dimana kita apakah tepat untuk menyampaikan secara cepat atau tidak tepat menyampaikan secara cepat. Yang pasti yang harus kita miliki yaitu kesadaran kapan itu harus cepat, kapan tidak cepat. Karena yang saya sampaikan di awal, ada teman-teman dari kamu semuanya yang mengatakan bahwa teman-temannya itu bingung untuk mencerna apa yang kamu sampaikan, untuk mencerna seseorang yang menyampaikannya terlalu cepat. Kalau itu terjadi, berarti bukan kamu harus cepat, tapi bagaimana caranya kamu mengelola agar kamu bisa melambat dan kamu juga bisa cepat. Jadi terjawab untuk pertama, kita harus menempatkan cepat atau tidak cepat. Jadi nggak semuanya harus cepat,
Nggak harus. Saya pun kalau di momen tertentu saya akan melambat agar pesannya lebih mengena, kesannya lebih dapat untuk orang yang mendengarkan. Karena komunikasi sebenarnya adalah ya pesan yang kita sampaikan itu diterima, kemudian respon dari apa yang kita sampaikan itu baik. Oke? Nah, terus bagaimana caranya agar kita cepat, kemudian artikulasinya jelas juga? Ya harus latihan. Harus latihan, teman-teman. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba tring gitu jadi jago, enggak. Itu banyak latihan-latihan harus kita lakukan. Terus bagaimana latihannya? Ya latihannya adalah berbicara seperti ini. Kamu rekam diri kamu sendiri. Kamu kalau memang belum bisa untuk membuat skripnya, ya kamu cari aja materi apapun itu di internet, kemudian kamu baca, kamu langsung ukur aja. Contoh, 1 menit, kamu ingin mempercepat nih karena kamu merasakan bahwa diri kamu itu lambat kalau menyampaikan. 1 menit, kamu harus berapa baris? Kemudian kamu stopwatch. Wah, ini bisa nih sampai segini. Contoh, 1 menit itu kamu ternyata baru 4 baris. Wah, ternyata kurang nih, tambahin lagi. Kamu ulang lagi sampai mungkin 5 baris. Tambahin lagi jadi 6 baris. Terus kalau ingin melambat seperti apa? Ya kalau ingin melambat, sebaliknya. Kamu mungkin pertama untuk menyampaikan 1 menit itu bisa 5 baris. Ya kamu belajar lagi agar menjadi 4 baris. Belajar lagi agar menjadi 3 baris. Ya, cara salah satunya adalah seperti itu. Terus artikulasinya bagaimana agar kita bisa lebih jelas? Ya jangan sampai tidak mau untuk membuka mulut kamu. Kamu harus sering berlatih senam wajah. Sederhananya A, I, U, E, O, pijat-pijat dan lain sebagainya. Itu bisa kamu lakukan agar kamu terbiasa, ya, agar lebih mudah untuk menyampaikan. Tapi yang lebih penting adalah langsung dipraktekkan. Ketika kamu menyampaikan sesuatu seperti yang saya lakukan, saya tidak sungkan ataupun segan-segan untuk mengangkat atau membuka mulut saya ketika saya mengatakan A. Saya mengatakan enggak gitu. Dan itu bisa kamu lakukan kalau kamu nggak takut malu. Kalau kamu benar-benar sudah menghayati apa yang kamu akan sampaikan, sehingga yang kamu sampaikan itu berenergi. Dan akhirnya ketika kamu menyampaikan, ketika A ya A, ketika I ya I, ketika U ya U. Ini seperti halnya ketika orang berlatih vokal dalam bernyanyi ya. Itu harus benar-benar terlatih. Gimana cara terlatih? Ya berlatih terus menerus. A, I, U, E, O. Bagaimana caranya agar kita bisa berbicara terus? Benar-benar kamu latih lagi, kamu udah di depan cermin, di depan kamera. Kira-kira apakah sudah terdengar jelas apa yang kamu sampaikan? Ketika kamu mengatakan pantai, benar-benar pantai. Musik, video. Jadi E ya E, O ya O, A ya A. Terjawab? Intinya, kalau kamu menginginkan artikulasi kamu jelas, ya kamu harus sering-sering berlatih dengan artikulasi yang jelas. Salah satu di awalnya adalah kamu bisa menggunakan senam wajah. A, I, U, E, O. Kemudian praktekkan dalam kalimat-kalimat ataupun mungkin skrip yang kamu buat sendiri. Kamu cek dalam video, kamu cek di cermin kira-kira apakah sudah lebih jelas lagi. Kalau memang mau lebih bagus, kamu minta tolong teman-teman kamu, orang terdekat kamu untuk mendengarkan apakah yang kamu sampaikan itu sudah jelas atau belum. Nah, kalau digabung antara kecepatan dan artikulasi, bagaimana? Lakukan langsung kombinasi. Contoh, ketika kamu menginginkan apa yang kamu sampaikan itu lebih cepat lagi, ya udah, kamu lakukan percepatan yang kamu ingin sampaikan. Tapi balik lagi, kamu harus benar-benar memiliki bank data yang banyak di sini agar kamu ketika menyampaikan sesuatu itu bisa benar-benar sesuai yang kamu inginkan. Karena ketika kamu tidak memiliki bank data atau banyaknya kalimat di dalam pikiran kamu, maka ketika kamu menyampaikan sesuatu itu lebih cepat, maka kamu akan kesulitan menyampaikannya. Betul ya? Saya juga kadang keselimpet. Kenapa? Karena ya saya nggak terus-terusan berkata cepat. Karena saya merasa
itu bukan menjadi kebutuhan untuk terus-terusan cepat. Yang kebutuhan adalah harus tahu mana yang cepat, mana yang lambat. Artikulasi harus diperjelas. Latihannya seperti apa? Tadi kamu bisa lakukan dan juga bisa kamu latih dengan apa namanya ya, kalimat-kalimat yang sulit diucapkan. Contoh kayak ada ular melingkar-lingkar di tengah pagar. Nah, yang seperti ini nih, saya lupa nama hurufnya apa ataupun nama kalimatnya apa, tapi latihan-latihannya seperti ini ada banyak. Kamu cek di Google deh, yang diucapkannya lebih menantang. Nah, ketika kamu sudah melatih itu terus-menerus, maka lidah kamu akan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang tidak biasa ataupun yang menantang lah ketika kita mengucapkan. Semoga menjawab untuk Hani dan untuk teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan channel Telegram T.me kelas jago public speaking, atau kamu juga bisa subscribe kalau mau. Bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. See you dan bye-bye.